Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pegawai Muslim. Semoga informasi atau kisah yang kami sajikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Selamat menonton. Banyak dari kita yang pasti telah mengetahui cerita tentang Qorun, orang yang paling kaya pada zaman Nabi Musa. Namun karena kesombongannya, Allah mengubur dia bersama dengan hartanya. Karena begitu terkenalnya cerita tentang Qorun, siapapun yang menemukan harta langsung mengatakan bahwa ia menemukan harta karun. Bahkan banyak film yang menceritakan tentang pencarian harta karun. Lalu, bagaimanakah kisah Qorun yang membuatnya dimurkai oleh Allah sehingga Allah membenamkannya bersama dengan harta-hartanya? Berikut ini adalah kisah singkat tentang Qorun yang menyombongkan diri dengan hartanya. Kisah tentang Qorun diceritakan dalam Al-Quran dalam surah Al-Qasas. Untuk nasab Qorun sendiri, Al-Masib meriwayatkan dari Minhal bin Amar, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas ia berkata, Qorun adalah saudara sepupu Musa. Al-Masib menambahkan, ia adalah Qorun bin Yasub bin Kohit, sementara nasab Musa adalah Musa bin Imran bin Kohit. Dari riwayat ini, mayoritas ahlul ilmi mengatakan bahwa Qorun adalah saudara sepupu Musa. Bahkan Ibnu Ishaq menyebutkan bahwa Qorun adalah paman Musa. Namun pernyataan Ibnu Ishaq dibantah oleh Ibnu Jarir yang mengatakan bahwa Qorun adalah paman Nabi Musa. Qatadah mengatakan bahwa Qorun dijuluki Al-Munawwir, yang memberi cahaya, karena suaranya yang bagus saat membaca kitab Taurat. Namun sayangnya, Qorun memiliki sifat munafik dan sikap semena-mena karena memiliki kekayaan yang melimpah. Syahr bin Hausyab mengatakan, pakaiannya ia tinggalkan seukuran 1 jengkal untuk menyombongkan diri di hadapan kaumnya. Dikisahkan awal kehidupan Qorun sangatlah miskin dan memiliki banyak anak, sehingga pada suatu kesempatan ia meminta Musa untuk mendoakannya kepada Allah. Ia meminta kekayaan harta benda. Qorun berjanji agar lebih soleh dan menuruti perintah Allah ketika diberi harta kelak. Karena kesolihannya dan pengikut ajaran Ibrahim yang sangat baik, Nabi Musa pun mendoakannya dan bahkan mengajarkan Qorun berdagang emas. Dari doa dan kesungguhan Qorun dalam mengelola emas, Allah berikan nikmatnya yang banyak. Hari demi hari, bulan demi bulan, usahanya pun berkembang sehingga Qorun pun menjadi kaya raya. Kisah lain mengatakan bahwa dia juga sering mengambil harta dari Bani Israel yang lain, dan dia memiliki ribuan gudang harta melimpah ruah, penuh berisikan emas dan perak. Setelah kaya, Qorun bersikap sombong dan tidak mau sedekah. Kesibukannya dengan hartanya sehingga melupakan Allah dan perintahnya. Bahkan dengan kesombongannya, Qorun selalu menampakkan hartanya di depan masyarakat. Dia keluar dengan pakaian yang sangat mewah didampingi oleh 600 orang pelayan, terdiri dari 300 laki-laki dan 300 lagi pelayan perempuan. Bukan hanya itu, ia juga dikelilingi oleh 4.000 pengawal dan diiringi 4.000 binatang ternak yang sehat, plus 60 ekor unta yang membawa kunci-kunci gudang kekayaannya. Ibnu Katsir mengatakan, Allah menyebut banyaknya harta simpanan Qorun. Bahkan kunci-kunci pembendaharaan kekayaannya sangat berat saat dibawa sejumlah lelaki kuat. Ada yang mengatakan, kunci-kunci tersebut terbuat dari kulit dan biasanya dibawa 60 keledai. Para penasehat dari kaumnya telah menyampaikan nasihat kepadanya agar jangan terlalu bangga dan sombong dengan kekayaan yang diberikan kepadanya. Para penasihat juga mengatakan agar Qorun berbuat baik kepada makhluk Allah sebagaimana Allah berbuat baik kepadanya. Seperti firman Allah dalam Al-Quran yang artinya, ingatlah ketika kaumnya berkata kepadanya, janganlah kamu terlalu bangga. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari kenikmatan duniawi dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu.
dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran Surah Al-Qasas ayat 76 sampai dengan 77. Nasihat kaumnya yang benar dan jelas ini kemudian dijawab oleh Qarun dalam surah Al-Qasas ayat 78 yang artinya, dia Qarun berkata, sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Quran Surah Al-Qasas ayat 78. Yaitu aku Qarun tidak perlu mendengarkan ceramah dan saran kalian, karena Allah memberiku semua ini karena Allah tahu kaulah aku memang berhak mendapatkannya. Aku patut mendapatkan semua ini. Andai aku tidak dicintai Allah dan tidak memiliki kedudukan di sisinya, tentu Allah tidak memberikan apa yang Ia berikan kepadaku. Lalu perkataan Qarun dibantah oleh Allah dalam ayat yang sama yang artinya, dan apakah ia tidak mengetahui bahwasanya Allah sungguh telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta, dan tidaklah perlu ditanya kepada orang-orang yang berdosa itu tentang dosa-dosa mereka. Quran Surah Al-Qasas ayat 78. Saat itu Qarun keluar dengan seluruh perhiasannya dengan mengenakan pakaian yang terindah dan membawa seluruh tunggangannya. Seakan-akan hari itu adalah hari raya. Ada pendapat yang mengatakan bahwa Qarun keluar dengan membawa 70.000 anak buah. Sebagian ahli tafsir berpendapat bahwa tatkala Qarun keluar dengan kemegahannya, orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia itu adalah orang kafir. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa orang tersebut adalah orang-orang beriman yang terpedaya melihat harta. Seperti firman Allah dalam Al-Quran yang artinya, maka keluarlah dia Qarun kepada kaumnya dengan kemegahannya. Orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia berkata, mudah-mudahan kita mempunyai harta kekayaan seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun. Sesungguhnya dia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Tetapi orang-orang yang dianugerahi ilmu berkata, celakalah kamu, ketahuilah, pahala Allah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebijakan, dan pahala yang besar itu hanya diperoleh oleh orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Qasas ayat 79 sampai dengan 80. Lalu Allah membenamkan Qarun bersama hartanya dalam Al-Quran Surah Al-Qasas yang artinya, maka kami benamkanlah Qarun beserta rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya suatu golongan pun yang menolongnya terhadap azab Allah. Dan tiadalah ia termasuk orang-orang yang dapat membela dirinya. Quran Al-Qasas ayat 81. Dari riwayat Imam Bukhari dari hadis Az-Zuhri, dari Salim, dari ayahnya, dari Nabi Muhammad. Beliau berkata, kala seseorang menyeret kain sarungnya, tiba-tiba ia dibenamkan ke dalam bumi. Ia terus terbenam ke dalam bumi hingga kiamat. Dalam hadis lain, diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan As-Sudi bahwa Qarun memberikan sejumlah harta kepada seorang pelacur dengan syarat harus mengatakan kepada Nabi Musa di hadapan khalayak, kau telah memperlakukanku ini dan itu. Musa kemudian bergetar karena takut. Ia kemudian sholat 2 rakaat. Setelah itu menghadap ke arah pelacur tersebut dan memintanya bersumpah atas kata-kata yang ia ucapkan. Pelacur tersebut mengaku bahwa Qarun yang menyuruhnya mengatakan seperti itu. Pelacur tersebut bertobat dan memohon ampun kepada Allah. Nabi Musa kemudian bersujud dan mendoakan keburukan kepada Qarun. Allah kemudian mewahyukan kepada Nabi Musa bahwa Allah telah memerintahkan bumi agar menuruti kata-kata Nabi Musa. Lalu Nabi Musa memerintahkan bumi agar menelan Qarun dan rumahnya. Salah satu sumber menyebutkan, ketika Qarun keluar dengan kemegahannya, ia melintas bersama pasukan, keledai dan pakaiannya di hadapan majelis Musa. Saat melihat Qarun, banyak di antara mereka mengalihkan pandangannya menghadap Qarun. Musa lalu berkata kepada Qarun, kenapa kau berbuat seperti ini? Qarun berkata, hai Musa, jika kau diberikan kelebihan atas diriku dengan kenabian, maka aku diberikan kelebihan atas dirimu dengan harta. Jika kau mau, silakan pergi ke suatu tempat lalu mendoakan keburukan padaku, dan aku pun mendoakan keburukan padamu.
Musa dan Korun kemudian pergi bersama kaumnya. Musa berkata kepada Korun, "Kau yang berdoa lebih dulu atau aku?" Korun berkata, "Aku yang lebih dulu." Korun kemudian mendoakan keburukan kepada Musa, tetapi doanya tidak dikabulkan. Lalu kemudian gantian Musa yang berdoa, "Ya Allah, perintahkan bumi untuk taat padaku saat ini." Allah kemudian mewahyukan kepada Musa, "Sudah kulakukan." Musa kemudian berkata, "Wahai bumi, ambillah mereka." Bumi kemudian membenamkan Korun dan kaumnya hingga mata kaki. Musa mengatakan hingga 3 kali, sehingga Korun dan kaumnya terbenam hingga pundaknya. Setelah itu Musa berkata, "Bawalah semua simpanan dan harta benda mereka." Bumi kemudian membawa harta benda mereka hingga mereka melihatnya. Setelah itu Musa berisyarat dengan tangan dan berkata, "Enyahlah kalian wahai Bani Lawi." Bumi kemudian meratakan mereka dengan tanah. Ibnu Katsir, Kisah Para Nabi, halaman 652. Maka binasalah Korun beserta harta kekayaannya dikarenakan kedurhakaan dan kekufurannya. Di Mesir, tepatnya di kota Fayum, sekitar 60 km dari Kairo, dikenal satu tempat yang dinamai Buhairat Korun, yakni Danau Korun. Konon di sanalah lokasi perumahan Korun dan di daerah itu pula ia ditelan bumi. Hingga kini, bahkan orang-orang menyebut harta terpendam yang tidak diketahui pemiliknya dengan sebutan harta karun. Itulah kisah tentang Korun yang menyombongkan harta kekayaannya, karena kesombongan dan keangkuhannya membuat Allah murka hingga membenamkan bersama dengan harta yang dia banggakan. Sungguh tidaklah berguna harta yang kita miliki jika malah menjerumuskan kita. Karena setiap usaha yang berhasil kita lakukan adalah karena izin Allah. Maka dari itu kita harus selalu bersyukur dan berbuat baik kepada sesama. Cukuplah Korun sebagai pembelajaran untuk kita agar tidak menyombongkan diri, agar tidak termasuk golongan Korun dan kaumnya. Wallahu a'lam bishawab.